we can have our own type of perfection kan. We can have our own all. We can have it all tapi our version gitu. Iya benar-benar. Karena kan hidup kita adalah ya kita kreatornya kan, kita directornya ya kita yang set ya kan. Iya. Wow. Seneng banget loh dia ngedengarnya ya. Tunggu deh, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube. Kalau misalnya kalian lagi mungkin ada keluarganya yang lagi butuh disupport secara positivity. Ini karena seneng banget loh ngedengar kayak begini. Ini boleh di share konten ini atau mungkin teman-teman kalian dari kemarin kayak lagi gitu-gitu tuh. Boleh di share karena dengan kita share satu konten tuh kita bisa menyelamatkan hidup seseorang. Apalagi ini ngedengar tadi brand story-nya tuh bagus-bagus banget ya. Wow. Jadi aku tuh jadi ikutan semangat loh dengerin brand story-nya masing-masing. Karena yang penting emotional attachment ya. Jadi dulu kita bukan dulu sih, sekarang itu ada 2 kategori produk makanan yang kita beli. Jadi yang satu kita beli karena enak dan convenient, ada di mana-mana enak. Atau aduh lagi butuh ngopi ngantuk gitu. Tapi ada juga produk yang kita butuhnya emotional attachment yang ada dalam produk itu. Nah yang kita harapin di Kokumi Group ini adalah emotional attachmentnya itu. Ketika mereka minum Kokumi, they feel happy. Mereka lagi sedih butuh happiness, mereka maunya Kokumi. Emotional attachmentnya adalah happiness. Begitu. Bener sih, masuk store-nya juga happy. Iya nggak sih? Warna-warni, colorful gitu. Pastel-pastel, neon. Iya sih. Iya gitu. Jadi yang kita cari adalah emotional attachmentnya itu. Jadi bukan sekedar untuk aus atau lapar pengen gitu. Tapi pas masuk, ih lucu ya gitu ya. Iya ada emotional attachment. Mereka keluar dengan membawa positive vibes gitu. Yes, exactly. Wow. Nah, terus kayak itu pengen tahu juga nih, kenapa sih Jacqueline milih bisnis F&B sebagai entrepreneur? F&B sebenarnya jalan hidupnya membawa ke sana. Jadi sebenarnya dalam perjalanan hidup ya, aku tuh udah pernah masuk 2 top school. Jadi dulu pernah masuk UI sama masuk NUS. Tapi dua-duanya ini ketarik. Jadi dua-duanya benar-benar baru masuk sebulan lah ketarik karena orang tua saya nggak setuju. Nah jadi waktu itu waktu di UI FISIP. Jadi mestinya jadi penulis gitu. Waktu itu cita-cita jadi penulis di NUS Science. Nah, jadi dua-duanya gagal. Akhirnya masuk UPH Food Technology gitu kan. Yang pada saat itu dari NUS Science ke yang paling mirip lah gitu food tech ya. Jadi kalau ada yang ketransfer apa-apa nilainya bisa yang ke situ. Oke, lanjut. Nah terus dari situ ya udah keterusan. Jadi jalan hidupnya ke situ ternyata happy juga sih di F&B karena tetap bisa berkreasi. Terus bikin story brand juga bisa kan. Jadi brand story-nya kita bisa tetap bisa menulis, tetap bisa berkarya, tetap happy dan ada social interaction dengan orang-orangnya juga oke ya. Oke, jadi dari situ sih. Tapi masih punya impian nggak jadi penulis itu? Masih sih sebenarnya. Sampai sekarang udah nulis 1 buku tapi masalahnya buku food technology. Jadi mungkin mungkin ada di anak-anak food tech gitu disebarkannya di situ untuk kebutuhan edukasi. Tapi sebenarnya pengen sih nulis sesuatu yang tidak berkaitan dengan sains sama sekali ya. Jadi nulis sesuatu yang berkaitannya dengan ya kehidupan lah gitu ya. Nice. Someday. Ini pasti caption Instagram nomor 1 nih Jacqueline. Aduh. Ya. Bener kok. Iya. Bener. Bagus. Bagus. Bener. Bisa menyalurkan ya. Untung ada Instagram ya. Ya, terus misalnya nih kita mau sharing juga untuk teman-teman, untuk Paradigm People yang mungkin lagi mendengar podcast ini gitu kan. Mungkin punya cita-cita juga nih untuk menjadi entrepreneur gitu kan. Nah kira-kira pada saat membangun bisnis itu what's the first thing in mind atau mungkin hal apa sih, step apa yang harus disiapin duluan gitu? Ternyata banyak ya, dulu kita selalu bilang modal nekat lah, drop out sekolah aja bisa sukses bla bla bla. Ternyata itu persentasenya 0,5% lah ya yang gagal nggak ketahuan, yang gagal nggak ke blow up, yang ke blow up adalah 0,5% yang drop out mencoba berhasil karena lucknya juga ada ya kan, talentnya juga ada. Orang-orang tersebut outliers itu maksudnya tuh mereka emang lahir memang mereka bukan orang biasa dan memang ada orang-orang yang dilahirkan outliers dan kita harus punya acceptance ke diri kita dan punya self awareness, kita ini outliers bukan sih? Kalau memang kita bukan outliers, apakah kita boleh berbisnis? Of course boleh. Banyak kok orang-orang tua kita. Aku banyak kenal termasuk orang tua aku sendiri,
they're not outliers, bukan orang yang terlahir jenius, tapi mereka dengan kerja keras, dengan melihat opportunity dan perhitungan, mereka juga bisa menjadi entrepreneur yang cukup berhasil dan maksudnya oke lah punya kehidupan yang baik. Ternyata tapi stepnya banyak gitu. Pertama ternyata pengetahuan finance. Walaupun kita bukan dari basic finance, kita harus tahu dan kita harus siap. Maksudnya siap tuh bisnis itu potensi rugi lebih banyak dibanding potensi berhasil. Itu udah pasti. Kalau enggak semua orang pasti mau jadi businessman, nggak mau punya stable and predictable career life gitu. Potensi rugi lebih banyak. Kita siap nggak nih dengan kegagalan ini? Nah, saya itu bukan tipe orang yang nekat. Jadi waktu saya siapin bisnis itu, saya selalu siap kalau bisnis ini gagal. Di otak saya pasti bisnis ini bisa gagal. Jadi uangnya jangan sampai mati-matian. This is the all I have, sampai harus ngutang segala macam. Sebenarnya boleh nggak sih ngutang? Boleh. Tapi ngutang dengan perhitungan tuh beda loh, dengan utang yang saya nggak tahu nih, gambling, bukan, beda. Iya. Utang dengan perhitungan, banyak company besar tuh hutang, tapi mereka dengan perhitungan, mereka bisa bayar modal dan interestnya setiap bulan, ada calculationnya berapa yang akan prediksi beli, trennya ada di situ atau enggak, barangnya dibutuhkan nggak, punya added value nggak barangnya, sehingga orang-orang mencari barang itu dan bisa menang melawan kompetisi, gitu kan. Tapi kalau kita ngutang untuk sesuatu yang kita nggak tahu pasti, tanggung jawabnya berat gitu ya, dan nanti kita malah sibuk mikirin utang itu dibanding mikirin berkarya, expand dan berkreasi gitu. Jadi kalau saya prinsipnya saya no hutang, tapi orang beda-beda ya. Kalau saya prinsipnya no hutang deh. Kalau saya coba dibanding saya nanti beban moral cuman mikirin utang tiap bulan, bukan berkarya dan expand dan berkreasi, mendingan saya pakai dengan saya apa yang ada. Dana daruratnya juga disiapin 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan saya siapin dana darurat kalau itu nggak make it, dan bisnis itu sendiri dia bisa jatuh bisa naik. Kalau jatuh berarti kita mesti tutup dengan smooth, bayar karyawan segala macam, pesangon, bayar supplier. Kalau naik kita butuh suntikan dana. Nah itu mesti dipikirin, siapin dari diri kita sendiri atau ya udahlah saya cari investor. Gitu. Nah itu pertama. Kedua, pengetahuan legal dan pajak tadi termasuk finance. Ini saya kesandung 2 kali gara-gara ini. Jadi rugi gede 2 kali gara-gara ini. Saya nggak ngerti pajak, cuman ngertinya PB1, PPN. Saya nggak ngerti pajak income, pajak penghasilan, begini begitu. Nah ketika saya belajar ternyata mahal harganya. Ke konsultan pajak, kenapa mahal? Saya ngerti kenapa. Mereka bisa save your life and save the business. Makanya akhirnya konsultan pajak yang tepat ya, akhirnya itu. Lalu legal juga, ternyata pengetahuan legal seperti haki, namanya ya paten dan sebagainya. Terus ketika kita kerja sama orang, agreementnya seperti apa. Nah ternyata itu juga penting. Terus kalau ada partnershipnya hitam di atas putih, bukan masalah temen nih gitu. Justru karena kita sayang teman kita dan kita merasa dia teman, kita butuh perjanjian itu untuk melindungi dia, selain juga melindungi kita. Jadi melindungi each other. Kan bisa jadi kita yang error, bukan dia doang kan, gitu kan. Jadi harus melindungi each other dengan itu. Itu 2 sih yang harus ada pengetahuannya. Cuman sekarang udah banyak bukunya. Udah banyak bukunya, udah banyak podcast, udah banyak YouTube untuk belajar menyiapkan diri menjadi entrepreneur, termasuk menyiapkan mental kalau ada kegagalan dan ternyata hidup jadi entrepreneur itu life balance-nya itu pada saat awal-awal tuh berantakan semua dan mungkin akan efek ke mental health gitu. Wow, nice share loh ini. Iya, bener. Wow, aku sampai Nah terus kayak awal-awal pasti kan Jacqueline inget lah ya, waktu pas awal Jacqueline merintis Kokumi dari awal, itu Jacqueline tuh mulainya dari berapa orang sih? Saya mulai dari 3 orang. Iya, saya mulai dari saya, partner 1 dan 1 lagi asisten. Asisten saya 1 gitu. Tapi memang yang terberat menurut saya dalam entrepreneurship, apalagi untuk mengembangkan usaha, adalah membentuk tim. Karena people are our asset, dan ternyata itu benar. Kata-kata itu sering ya kita dengar ya dari kuliah, people itu aset. Kenapa company-company besar itu sampai trainingnya keluar ratusan juta untuk training? Kenapa gitu? Sampai orang-orang yang penting, orang-orang key-nya itu sampai dibeliin rumah, sampai semua tunjangan anaknya juga dibayarin. Kenapa? Karena memang ternyata manusia yang membuat bisnis itu berjalan dan bisa bagus. Ternyata orang-orang di dalamnya, tim itu menentukan apakah bisnis ini bisa sukses atau enggak. Karena kita nggak bisa sendirian. Di dalam suatu
di dalam entrepreneurship atau menjadi manajemen itu kan kita butuh orang teknikal, butuh orang komersial, dan butuh orang operasional. Dan ini semua tidak bisa dalam satu orang. Gitu. Nah itu saya asisten pertama saya curi uang, korupsi. Terus akhirnya ganti. Akhirnya, ganti turnover mah pertama tinggi banget, gitu ya. Sampai akhirnya bisa membentuk tim, dibilang sekarang sudah perfect juga belum ya, masih tapi ya udah stabil lah gitu. Itu yang paling susah. Iya sih, seru ya. Ini benar-benar wow. Ini benar-benar experience. Another experience ya, benar-benar knowledge loh. Wow. Aku langsung kebayangin gitu ya kan, kayak ada tim yang baru join ya kan, ntar bentar lagi keluar lagi, masuk lagi yang baru jelasin kadang-kadang lagi. udah oke semua, dia ribut sama yang lain, iya. Berat jadi, iya. Kita bikin film yuk. Jacqueline yang nulis, aku yang syuting. Oh iya benar. Aku juga bisa jadi artisnya juga. Apa sih gue ya sebenarnya? Filmnya musikal nggak, jadi ada yang dance juga. Oh iya, boleh. Nah, aku koreografernya ya. Tetep ya. Start dari 3 orang, sekarang udah berapa banyak? Sekarang kalau termasuk barista mah udah di atas 125 orang sih ya. Jadi ada warehouse, manajemen, terus ada barista-baristanya, tim trainer. Wow, seru banget ini. Sukses terus ya untuk terima Jacqueline. kasih. Sukses selalu buat Jacqueline, thank you. Terakhir dong mau tanya iseng-iseng, tanya seru-seruan. Iya. Kehidupan seorang entrepreneur. Nah, biasanya kalau sehari-hari ngapain aja Jacqueline? Sehari-hari, jadi kalau weekdays memang sibuk, tapi I take my rest seriously. Jadi kalau weekdays Senin sampai Jumat itu dari pagi memang nonstop. Tapi kalau waktunya istirahat, hari Minggu itu benar-benar fully rest. Karena rest is productive. Jadi kalau kita nggak bisa beristirahat dengan benar, kita nggak bisa produktif juga dengan benar gitu kan. Kalau hari Sabtu itu hari aku khusus untuk menambah skill. Jadi belajar skill baru, apapun itu, nggak harus berhubungan dengan cari uang. Misalnya belajar olahraga, tenis gitu ya. Aku sekarang belajar tenis, sama dulu pernah main piano, sekarang udah lupa. 20 tahun nggak pegang, sekarang belajar lagi. Itu hari Sabtu. Atau kalau mau ada skill baru, belajar sesuatu yang baru lah, apapun itu. Entah itu efek ke mencari uang atau enggak, itu di hari Sabtu. Tapi Senin sampai Jumat aku bangun jam 5.30 pagi. Iya, terus lari pagi 1 jam. Pulang, mandi bla bla bla, beres-beres ya, ada doa, meditasi segala macam, barulah memulai hari lah gitu. Mulai hari kerja, rata-rata sih jam 5 jam 6 sore udah pulang ke rumah ya. Gitu, kecuali kalau ada meeting malam. Wow, entrepreneur sehat loh. Tuh ingat, masih ada olahraganya loh, masih sempat olahraga pagi-pagi. Dan selalu cantik dan langsing kayak begini loh ya kan. Ya kan. Wah. Padahal tiap hari bubble tea nih. Benar, juara loh. Iya loh, jadi sehat, mind body spirit ya. Iya. Seperti Paradigm Fitness. Mind Body Spirit. Jadi kalau Paradigm itu logonya tuh ada 3 segitiga Jacqueline. Mind Body Spirit. Betul. Itu dia. Sehat memang. Inspiring. Nanti kita tunggu ya kehadiran Jacqueline di Paradigm Fitness. Ya, nanti kita olahraga bareng dan dance bareng. Oke, dance lagi. Tapi kali ini jangan diomelin ya, Mbak. Thank you. Thank you, Jacqueline. Terima kasih Jacqueline. Nah, buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada feedback atau ada insight, very welcome to DM us. Ada di banyak social media platform nih, ada di Instagram, ada di Facebook, LinkedIn, YouTube dan TikTok. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.